Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahira Nisa dengan nomor 801-9892-9066 dari kelompok praktikum pengamat teknologi kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil codingan saya tentang pesan dan pesan terhadap aset. Yang pertama, dalam penulisan coding itu kita tadi menuliskan daftar HTML. Yang mana ini untuk menentukan jenis dokumen, bahwasanya dokumen ini atau RSA 5. Dan untuk memberitahu browser untuk menentukan dokumen sesuai standar HTML 5. Lalu kita tuliskan tag HTML. Elemen ini adalah root dari dokumen HTML atau menyatakan elemen awal yang menunjukkan pada browser bahwa dokumen web yang digunakan adalah HTML atau elemen utama. Selanjutnya, di sini saya menuliskan tag head yang menyatakan sebagai elemen informasi subject header atau merupakan kepala dari dokumen HTML. Di head ini dapat berupa title, base, link, script, dan lain-lainnya. Di sini saya gunakan tag title, selanjutnya tag title pesan dan pesan terhadap Aslet. Kemudian saya tutup tagnya. Tag title ini untuk menentukan judul halaman yang akan muncul di tab browser. Jadi di sini akan muncul judul dengan pesan dan pesan terhadap Aslet pada halaman di browser bagian atas. Lalu di sini kita tutup tagnya, tag head. Lalu ada body style. Ini tag body. Tag body ini semua konten yang ingin tampilkan di halaman berada di dalam tag ini, termasuk teks, gambar, tabel, dan lain-lain visual lainnya. Ini atribut body style sama dengan background image URL. Nah, style background image ini digunakan untuk menyisipkan gambar latar belakang, yang dimana dengan nama gambarnya itu nama file gambarnya dengan tipe file itu JPG. Agar gambar tersebut bisa muncul di halaman browser nantinya, gambar kita simpan di dalam folder yang sama dengan dokumen HTML. Kemudian ada background size. Background size ini background size cover. Background size ini untuk membuat gambar atau belakang ini mencakup seluruh halaman. Ini juga bisa cover kita ganti dengan 1%. Atau kita bisa juga menggunakan cover. Selanjutnya, background position center. Ini menunjukkan gambar latar belakang itu berada di tengah. Lalu ada background attachment pixel. Ini berarti membuat latar belakang tetap atau tidak bergeser saat kita menggilir halaman webnya nanti. Atau kita scroll ke bawah halaman webnya. Gambarnya ini tetap tidak akan bergeser. Selanjutnya ini ada HR width sama dengan 60%, BR, HR style bagus, style bracket. HR width ini untuk membuat garis horizontal yang lebarnya 60% dari halaman, biasanya sebagai pemisah antar bagian. Lalu di sini ada tag BR. Tag BR ini untuk masukkan fungsi enter. Lalu ada HR style yang mana untuk style bordernya dengan style bracket artinya berupa garis titik-titik. Kemudian ada tag T untuk membuat paragraf dengan posisi center di tengah. T alias center, atribut alias center. T alias center. Lalu ada tag macro
Ini digunakan untuk membuat tulisan kalimat pesan dan pesan ini bergerak. Yang mana geraknya itu dari kanan ke kiri. Kemudian ada font face untuk menentukan jenis font dari pesan dan pesan. Di sini saya menggunakan font Comic Sans FS dengan ukurannya 7. Lalu bercetak tebal atau bold. Ini menggunakan model style dengan garis titik-titik. Dan ada tabel align center. Nah, tabel align center ini untuk membuat tabel pattern di tengah halaman. Tabel ini tabel membuat tabel untuk menyampaikan data dengan berapi dalam bentuk baris dan kolom. Kemudian border 2. Border 2 ini menambahkan tepi tabel dengan ketebalan 2 pixel dengan file warna border tabelnya ini warna hitam. Kemudian sel tadi ini menambahkan jarak di dalam sel tabel sebesar 5 pixel. Lalu ada spacing 10 menambahkan jarak antar sel sekitar 3 pixel. Kemudian width 40% dengan lebar tabelnya ini 40% dari halaman. Kemudian warna background tabelnya itu berwarna silver. Kemudian ini ada teks TH sama dengan 3 teks ini 3 paling center. TH representasi ini untuk membuat header tabel yang memuat gambar mencakup 3 baris ke bawah tabel. Kemudian eye center ini posisinya berada di tengah. Lalu style border top color transparan. Ini border top color transparan. Artinya mengatur warna pembatasan di sisi atas garis agar transparan. Lalu border left color sama seperti yang top color untuk mengatur sisi kiri garisnya menjadi transparan sehingga tidak ada garis yang terlihat di sisi kiri garis. Kemudian di sini ada image SRC. Nah, image SRC ini untuk menunjukkan gambar ke dalam header. SRC ini menunjukkan lokasi gambar. Kemudian ada ALT. ALT itu sebagai teks alternatif jika gambar tidak muncul. Kemudian posisinya itu berada di tengah dengan lebar gambarnya itu 200 pixel. Oke, perfect. Lalu di sini ada teks T-body. T-body ini untuk membentuk semua konten utama tabel atau isi tabelnya, dimisahkan dari header atau dari sifat tabel. Dan di sini ada TR style. TR style sama dengan border right color transparan, border left color transparan, border bottom color dark blue. Ya, di sini border right color transparan ini untuk mengatur warna pembatasan di sisi kanan garis agar transparan. Ini berarti sisi kanan dari baris tidak akan memiliki warna border yang terlihat. Contohnya ada border left color transparan. Ini sama seperti border right color tadi, agar sisi kirinya menjadi transparan, sehingga tidak ada garis yang terlihat di sisi kiri garis tersebut. Kemudian di sini border bottom color, artinya suatu warna pembatasan di bagian bawah baris menjadi dark blue. Menjadi dark blue. TR tadi ini berfungsi untuk membuat garis baru pada tabel. Kemudian ada TB align right yang berarti menandakan sel atau kolom dalam tabel dapat ditampilkan.
PD ini untuk membuat kolom baru pada tabel dengan style rata berada di kiri untuk nama dan tulisan Mika Dexna itu. PDL sama dengan Lineage ini mengatur teks dalam sel ke kiri. Kemudian teks B ini agar nama nama ini bertulisan bold atau berkata tebal. Kemudian BR ini untuk menambahkan jeda baris atau spasi tambahan di dalam teks terhadap teks selanjutnya. Maka pada tampilan hasilnya nanti, setelah nama ini akan ada spasi ke bawah untuk tulisan Michael Jackson itu. Jadi untuk bentuk tagnya PL ini sama seperti yang PL style, double fire. Ini untuk transparan pada sisi kanan baris ada transparan dan ini agar sisi kirinya transparan dengan berdasarkan colornya ini warna biru tua. Di sini kita bisa copy paste sampai ke teks ini. Lalu kita tutup PR, kita tutup pribadi, kemudian kita tutup tabel, lalu BR. Di sini kita ketikkan teks BR lagi agar terdapat spasi antara teks tabel 1 dan tabel selanjutnya. Terdapat jeda baris. Nah, karena di sini menggunakan teks dan antibody yang sama, jadi kita bisa copy paste saja. Ini saya copy paste mulai dari tabel tabel ini, copy paste sampai data. Nah, jumlah data ya kan saya masukkan ke sini. Karena di sini ada 11 data, jadi saya copy paste sampai 9. Selanjutnya ini kita ketik saja teks tabel tadi, teks body, dan teks HTML. Jadi di sini saya akan menunjukkan hasilnya. Ini dari teman tersebut. Ini adalah hasil dari paduan tersebut. Di mana seperti yang saya bilang tadi, teks pesan ini akan cetak tebal, bergerak dari kanan ke kiri, dan terdapat border garis dengan garis titik-titik. Dan di sini terdapat foto yang berada di tengah dengan tabel bergaris dengan ukuran 2 pixel. Lalu ukuran fotonya ini 200 pixel. Ini terdapat nama yang bercetak tebal, lalu ini terdapat spasi antara nama dan misalnya itu. Di sini terdapat spasi karena saya masukkan tanda teks BR. Banyak ya. Kemudian untuk backgroundnya tadi, karena saya menggunakan teks background attachment, maka ketika saya akan scroll ke bawah, background tersebut tidak akan bergerak. Yang saya bilang tadi. Itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.